Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca bersama-sama kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Seperti biasa, ayat genap kaum perempuan, ayat ganjil kaum laki-laki. Silakan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagu tanggapan. Lagu tanggapan nomor 3 371. Ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar katamu, tak sudi membalas cintamu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaranmu takkan terpunah. Bukankah semua putramu kau nanti diambang pintumu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti pada pertemuan pertama, ada 5 pertanyaan yang akan kita refleksikan bersama. Waktunya 1-3 menit untuk setiap orang. Setiap orang bisa merefleksikan itu. Yang pertama adalah pilihlah ayat mana yang menyentuh hati dari bacaan tersebut. Kemudian jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Yang ketiga, apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan. Yang keempat, berikanlah contoh yang menunjukkan bahwa membuka hati menerima rahmat itu mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang menyangkut kemiskinan secara menyeluruh. Yang kelima, apa aksi atau usaha yang akan kita lakukan sebagai bentuk bersyukur karena telah membuka hati dan menerima rahmat pemulihan serta kesembuhan dari kemiskinan tersebut. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk dapat merefleksikannya. Silakan dari ibu-ibu dulu mungkin, karena lebih banyak kaum ibu.
Bu Wiken kan? Saya memilih ayat yang 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Walaupun ini sulit, Tuhan meminta kita untuk bersukacita pada saat keadaan kita sebetulnya tidak nyaman. Tidak nyaman pasti sering kita temui berapapun apapun pergumulan hidup kita. Karena di sini disebutkan nenek moyang, bagaimana demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saya nggak bisa memaknainya seperti apa, cuman saya merasa pesan ini cocok bagi kita untuk selalu memberi untuk diri kita sendiri. Kita harus memberi penghiburan juga untuk diri kita ketika kita punya masalah atau pergumulan, dan tentu juga dengan sukacita itu kita juga dapat berbagi kepada orang lain yang mungkin lebih susah daripada kita atau punya pergumulan yang mungkin lebih berat daripada kita. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bu, Pak Pran mungkin. Ya, saya memilih nomor 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ya, sering kita mengalami seperti itu, terutama kita yang berdiam di lingkungan minoritas. Jadi kadang-kadang kita itu terasa terpinggirkan. Jadi sering kita merasakan gitu, apalagi kalau kita makan bersama. Contohnya paling konkret, kita makan bersama, kadang-kadang lupa tanda salib karena takut sebelah kiri sebelah kanan keluar dari kita. Itu sering, dan saya juga sering, bukan sering, tapi pernah lakukan itu. Dan jika mereka mengucapkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, jadi menurut saya baiklah kita sama-sama merenungkan bagaimana kalau kita dalam posisi yang bisa dibilang minoritas, tapi kita tetap percaya bahwa Dia senantiasa menjaga kita. Karena bukan masalah minoritas dan mayoritas, tapi kekuatan kita adalah Dia yang menentukan. Itu saja, terima kasih. Baik Pak. Lanjut, silakan Bu, Pak. Oh, tidak apa-apa, mungkin kupasannya lain mungkin. Silakan deh, anak muda gitu. Tidak apa-apa. Anak muda lingkungan Santa Lucia. Tidak apa-apa Bu, Edmunda silakan. Tidak masalah, tidak ada yang salah Bu. Karena tidak ada yang salah. Tidak ada konten. Ini refleksi masing-masing. Justru mungkin refleksi Ibu lebih berguna ketimbang apa yang disampaikan begitu. Silakan Bu, yang udah nunjuk-nunjuk ayat, enggak apa-apa, sebutkan ayatnya pun enggak masalah begitu. Ya, namun dari prioritaskan dulu yang orang tua terus. Silakan yang muda-muda. Silakan Pak. Tapi saya mohon maaf dulu, kalau memang dari perikop bacaan dan apa, jadikan kaum miskin dan terpinggirkan ini. Jadi dengan dikaitkan dengan pembacaan ucapan bahagia dan jadi kalau menurut saya ini memang tema yang pada masa ini yang kita hadapi dalam realitas kehidupan, di mana kita sekarang merasakan soal kemiskinan itu memang bukan hanya kita saja kita merasakan, tetapi bagaimana kita mentalitas kita sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus, saya kira di situ yang harus kita tekankan. Karena apa? Karena ketika lihat kita Yesus waktu mengatakan di dalam khotbah, itu peristiwa yang sekian ribu tahun yang lalu, di mana kalau
kita dulu menganggap bahwa kemiskinan dan penyakit penderitaan itu adalah kutukan dari Tuhan. Padahal yang kita pahami sekarang bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, bukan orang pemarah, bukan orang yang pendendam. Nah, oleh karena itu mindset kita berpikir seperti itu, bahwa kemiskinan kita itu harus kita lawan dengan apa yang diucapkan oleh Kristus sendiri, bahwa kita harus memang berani memperbaharui iman kita sendiri sebagai pengikut Kristus. Kita harus berani juga mengikuti perkembangan, apalagi dewasa ini, khusus untuk anak-anak muda dan kita orang tua, bagaimana kita merubah mindset berpikir bahwa kemiskinan itu bisa dirubah dengan adanya pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan, apalagi dewasa ini, persaingan hidup itu memang begitu keras. Artinya kita sebagai orang tua, kita tidak bisa lagi berpikir kemiskinan itu adalah salah besar. Kemiskinan itu kita harus bagaimana kita harus mampu, dan kita juga percaya bahwa dari pengalaman hidup sebagai kita orang Kristen yang ada sekarang, memang kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu merasa bagaimana, kita harus mampu menghadapi, karena kita yakin bahwa Yesus menyertai kita, seperti yang Dia katakan dan juga dalam Injil juga pernah dikatakan bahwa kata yang paling menyentuh kita di dalam ini, bahwa dalam menghadapi realitas ini, dengarkanlah Dia. Ketika Yesus dimuliakan, bertemu dengan Elia, bertemu dengan mereka yang itu. Jadi kita harus pada masa prapaskah ini, kita harus lebih mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, dan kita harus banyak-banyak mengadakan pendekatan itu. Saya kira itu yang perlu kita lakukan, dan bagaimana juga kita memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang miskin, bagaimana kita memotivasi mereka supaya tidak menyerah dalam kemiskinan yang dihadapi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sharingnya. Silakan, ibu-ibu. Ibu lagi, nanti bapak lagi. Pak, ada Pak? Silakan. Nomor ayat 23 tadi. Oh ya, enggak apa-apa, diulang lagi enggak apa-apa. Bisa. Ibu yang di sebelah Bu Wike. Silakan Bu. Biasanya ibu-ibu itu lebih refleksinya tuh to the point. Ayat berapa? Ayat berapa? Yuk, yang muda-muda nih. Yang muda-muda nih kan sekarang generasi harapan. Sekarang generasi harapan gereja. Ayatnya agak menyinggung yang badannya besar-besar kan, karena kenyang dan lapar. Oh, seperti saya ya. Jadi kata Pastor Pio itu kalau yang gendut-gendut itu payah masuk surga. Jadi harus kurus baru masuk ke surga. Ya tinggal di tangga surga pun tidak apa-apa saya bilang. Minta bagi PAC dari surga lah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, tidak apa-apa. Ini kan sebenarnya refleksi kehidupan kita di masa sekarang ini adalah sesuatu
yang realitas. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi itu, ya, bahwa kemiskinan itu bukan berasal dari Allah. Kemiskinan itu diciptakan oleh dunia, diciptakan oleh hawa nafsu manusia, dan diciptakan oleh iblis. Mengapa? Kalau orang miskin itu mudah diperbudak, mudah diperalat. Dan itulah ya awalnya kejatuhan Hawa, karena sudah kaya, tinggal di Taman Firdaus, malah mau jatuh miskin gara-gara ya jebakan si iblis memakan buah tentang yang baik dan yang salah. Dan larangan Tuhan itu tidak diikutinya. Jadi kehendak Tuhan itu ya tidak diikutinya. Pada masa Prapaskah ini kan kita kembali berbalik kepada Allah untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu nyata di dalam diri kita karena kita mau berkumpul bersama. Jadi kehidupan umat Katolik ini kan realitasnya ada 5 tugas yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah liturgi atau pengudusan. Jadi umat Katolik ini dikuduskan setiap waktu, setiap saat. Maka sedapat-dapatnya kalau memang bisa ikut misa harian itu, ikutlah sedapat-dapatnya. Tetapi ada kewajiban dari 5 berita gereja itu kerayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi memang itu adalah perintah gereja, karena kepala gereja adalah Yesus Kristus, itu adalah perintah Kristus sendiri. Jadi sedapat-dapatnya kalau memang tidak mampu, ya bisa menghubungi prodiakon untuk diantar sakramen ya di lingkungan ini. Kemudian kalau misalnya memang mampu, silakan untuk hadir ke gereja untuk merayakan misteri Paskah atau misteri sang inkarnasi itu, sang sabda itu. Jadi kalau kita mau berjumpa Tuhan ya di gereja, dan kita akan berjumpa Tuhan dalam rupa Ekaristi. Itulah Tuhan. Jadi orang Katolik itu setiap minggu berjumpa dengan Tuhan. Tetapi apakah kita sadar tidak bahwa Tuhan itu memelihara kita? Kehendaknya terjadi atas kita. Maka bagi orang Kristiani, orang Katolik, itu sebenarnya tidak ada cobaan dari Tuhan. Itu salah persepsi kalau orang bilang, oh ini cobaan dari Tuhan. Tidak. Tuhan tuh apa coba-coba kita? Yang mencobai kita itu dunia, hawa nafsu kita, dan iblis. Itu udah jelas. Ya. Cuman aktor intelektualnya sang pendusta iblis ini suka memanipulasi. Ya. Maka kata Rasul Paulus, hidup atau mati adalah keuntungan bagiku karena Kristus. Jadi tidak ada lagi kesialan. Jadi kalau ada orang Katolik mengatakan sial, itu sebenarnya adalah orang Katolik yang kurang memiliki harapan. Iman ada tapi harapan kurang. Itu yang pergi ke dukun. Punya iman tapi tak punya harapan ya. Oh saya percaya Kristus, tetapi juga harapan saya harus sembuh. Kalau nyembah ini boleh, bawa ini boleh. Ya kan? Kan lama-lama manipulasi dia. Ya, saya ingat dulu tuh sang dukun bilang, ini kan juga dari Tuhan katanya. Ya, lama-lama menjual Tuhan ya. Ya karena orang meyakinkan seseorang dengan tipu-tipu. Jadi apakah doa permohonan kita tuh harus nyata terjadi? Kan tidak. Karena sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan gitu. Mengapa kita mesti mendoakan orang? Sudah sepantas dan selayaknya. Apakah doa kita akan didengarkan oleh Tuhan? Tuhan telah mendengar lebih dulu. Betul kata Bapak itu tadi. Ya. Mendengar kehendak Tuhan. Siapa punya telinga hendaknya mendengarkan. Jadi apa yang dimaksud Yesus ini ingin menyatakan bahwa ya semua tuh kebutuhan sudah dicukupi gitu. Mengapa orang Katolik, mohon maaf misalnya perkawinan yang monogami, ya sudah cukup dengan satu pasangan. Coba akibatnya, perhatikan Yakub, 4 istrinya. Akhirnya sampai sekarang dia tidak akur, anak-anak cucunya, keturunannya. Ya kan? Kurang apa lagi, adik-beradik itu yang dikawini oleh Yakub. Tapi tetaplah, walaupun adik-beradik tetap saling bertengkar, berkelahi kan. Sebenarnya apa yang ingin dikatakan dalam bacaan ini sebenarnya memberatkan hidup kita itu dengan urusan-urusan duniawi ya.
Jadi kalau urusan duniawi itu berat, harus dilaksanakan. Mohon maaf, misalnya hari ini ada rapat. Udahlah, nanti kan bisa ikut pertemuan ketiga. Udah pertemuan ketiga, udahlah nanti pertemuan keempat. Akhirnya tahun ini tidak ikut pendalaman APP bersama-sama. Tahu, adalah tahun depan kan masih ada. Ya kalau masih hidup tahun depan. Jadi mengulur-ngulur waktu itu adalah sesuatu hal yang terjadi. Maka di sini ada beberapa kata kunci itu. Tetapi celakalah. Lalu di 25-nya celakalah. Ke 26 celakalah. Ya. Ini keras sebenarnya. Jadi orang Kristen itu ya sudah menjadi berkat, tetapi kalau tidak melaksanakan dia menjadi celaka. Nah begitu. Jadi kalau orang Kristen tidak mematuhi firman Tuhan, dia akan menjadi celaka. Sama bangsa Israel, tidak mengikuti kehendak Tuhan dan firman Tuhan, apa yang terjadi? Tidak bisa masuk ke tanah terjanji kan? Mati. Ya kan? Sama seperti kita. Kalau kita tidak mau mengikuti Kristus, ya kita akan celaka. Karena kita sudah dipilih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, di antara seluruh ciptaan Allah yang paling istimewa adalah manusia. Itu pasti. Manusia adalah mahkota seluruh ciptaan. Bayangkan, mahkota seluruh ciptaan. Jadi semua diciptakan itu untuk manusia sebenarnya. Manusia itu tinggal terima bersih. Masih susah juga ya. Semua buah di taman ini bisa kau makan, kecuali buah yang di tengah-tengah taman itu. Sekali-kali jangan kamu makan. Kalau kamu makan akan mati. Tidak percaya. Sang penciptanya ngomong tidak percaya. Begitu. Percaya dengan ular tuh. Hawa. Nyaman lah kau tinggal di sini nih. Gitu. Enak loh. Hawa lalu bocorkan rahasia. Nah, ini sering kita membocorkan rahasia kita dengan Tuhan. Di misalnya ada orang bercerita. Ya kan. Keberhasilan anak saya itu karena saya novena, doa dan sebagainya. Ya kan? Ya kalau kita doa novena anak kita tidak tes tidak juga berhasil kan. Jadi dunia sakral dengan dunia profan itu sama-sama untuk memuliakan Tuhan begitu. Tapi ada juga orang yang mungkin tak perlu doa, nyopoi ya bisa lulus anak saya. Itu lain lagi konteksnya. Di dunia ini ya masalah dunia, tetapi dunia profan dan dunia sakral itu sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Jadi 3 indikatornya itu bagi kita pengikut Kristus itu. Yang pertama kita harus menyembah, ya, menghargai. Jadi kita datang ke gereja itu kan menyembah Tuhan, menghargai Tuhan. Tuhan undang kita nih pesta. Ke gereja hari Minggu, ya kan? Misa pertama, misa kedua. Kalau enggak misa pertama di paroki pun ada tuh misa 5:30 di Antonius. Kan? Ada juga tuh di katedral, ya kan. Jadi Tuhan itu di kota ini datang manggil-manggil kita begitu. Sampailah jam 7 malam. Nggak juga ke gereja. Banyak alasan lah. Pagi masak lah. Ya kan. Nyuci lah. Udah sampai siang beres rumah lah. Sore apalagi ngasuh lah. Lama-lama malam apalagi tidur lah. Udahlah. Selesai ceritanya. Jadi akhirnya kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini menjadi persoalan-persoalan yang memang menjadi kendala di kota ini. Sehingga di perkotaan ini kita menjadi manusia yang egois. Sebenarnya keinginan untuk kegiatan pertemuan APP dan pertemuan bulan kitab suci nasional juga ada pertemuan masa Advent. Ya masa Advent ini kurang diminati karena masing-masing pada sibuk katanya. Padahal Tuhan Allah itu ya tahu persis kesibukan kita, bukan sibuk buat kue bagi kita. Sibuk memikirkan pekerjaan kita akhir tahun. Ya kan? Yang lain sibuk memikirkan kemana liburan. Ya. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya masa Prapaskah ini untuk yang pertobatan, bapak-bapaknya minim datang bertobat. Yang ramai ibu-ibu. Sudah saya perhatikan 3 tahun ini. Ya kan? Karena bapak-bapaknya itu malu mengaku dosa. Ya kan? Kan misalnya ya kita mengaku dosa itu bukan kepada pastor. Ada perasaan janggal itu kepada Tuhan Allah loh. Perantaranya imam. Satu-satunya agama atau ya
sarana untuk menghapus dosa itu adalah sakramen tobat yang ada hanya di gereja Katolik. Dulu waktu program DPP itu mau setiap Kamis, setiap 1 minggu, jam 4 sampai jam 5 ya. Kita ingat dulu waktu saya misinar di Stella Maris itu, pas kami misinar, ibu itu pasti datang, dia hari Rabu. Ya, kalau di sana, Rabu dan Jumat. Karena Jumat mau misa pada Rabu itu mungkin ya dibagi ya, setelah Minggu kan bersih, tapi Senin Selasa berdosa, makanya Rabu terima ya. Nah, di situ rajin seorang ibu itu ngaku dosa ya. Apapun dosa yang sekecil apapun diakuinya, kan begitu. Jadi banyak di antara bapak-bapak ini malas ngaku dosa ini kan mungkin enggak lupa formanya kali ya enggak. Bapak, pengakuan dosa saya waktu saya masih kecil. Nah, itu pun enggak masalah, Pak. Cuman ya kan dosa-dosa saya adalah saya menyesal atas dosa-dosa saya dan saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi hidup saya. Udah. Nanti lupa doa tobat. Ada doa tobat udah ditempel tuh di itu. Kalau enggak apa lagi bingung lagi kita. Ya. Jadi sebenarnya pengakuan dosa itu adalah sesuatu yang layak. Itu kan sesuai dengan perintah gereja. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, sekurang-kurangnya. Minimal pada masa Prapaskah dan pada masa Advent. Ya, kita ingat yang tahun ini agak cukup lumayan lah, sekitar 200 orang. Ada pernah sedikit ya. Bahkan waktu itu didatangkan lagi pastor ya, untuk pengakuan dosa supaya cepat terlayani. Dan Pastor Pio enggak, supaya mungkin orang ngaku dosanya lebih plong. Ada seorang ibu nanya, itu Pastor Pio ke pastor lain tuh? Ya ampun, ngaku dosanya masih milih-milih pastor. Dosa apa begitu kan? Naksir pastor kan? saya tanya. Ya kalau naksir pastor ya tergantung, saya bilang. Ya karena dosa itu, setitik apapun dosa itu akan menghambat hubungan relasi kita dengan Tuhan. Apalagi dosa-dosa, mohon maaf misalnya. Dosa-dosa berat itu kan ada 3 yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Nah, kalau membunuh itu satu-satunya cara adalah ya memang menerima sakramen tobat, rekonsiliasi dengan Allah. 3 dosa itu sebenarnya tidak layak dan pantas untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Karena yang kita sambut kesucian, tapi justru kalau kita menyambut dalam keadaan dosa, itu adalah malapetaka, celaka bagi kita. Makanya lebih baik jangan menyambut. Ya kan? Tetapi untuk masa sekarang, ya Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tetapi sarana penghapusan dosa yang diberikan oleh Yesus kepada kita itu luar biasa dalam gereja Katolik. Ya terimalah itu sakramen tobat. Ya kan? Bahkan Bunda Teresa dari Kalkuta tuh setiap hari dia mengakui dosa. Setiap hari. Ya, itu catatan dari imam yang menerima pengakuan dosa. Ya kan? Marah aja dia akui dosanya. Ya kan? Tidak berdoa dia akui dosanya. Ya memang supaya kita layak di hadapan Tuhan Allah ya tidak ada, boleh ada noda. Manusia adalah mahkota seluruh cipta, dia adalah citra atau gambar Allah. Luar biasa, citra atau gambar Allah. Maka Allah menjadi manusia kan? Coba Bapak Ibu saudara-saudari baca di kitab Kejadian. Ya, Tuhan Allah berjalan-jalan. Berarti kalau Tuhan Allah berjalan-jalan dia punya kaki dong. Kan begitu. Itu yang diperdebatkan. Ya kan? Kalau beberapa tahun yang lalu waktu Covid itu diperdebatkan. Apakah Tuhan Allah punya tangan, punya kaki, punya apa ya kan? Suka dengar perdebatannya ya. Tapi kalau kita baca benar-benar kitab Kejadian, ya, begitu juga waktu ya, Musa menjelaskan tentang Allah. Tapi Musa itu sudah tahu bahwa Tuhan Allah itu ya seperti manusia, menjadi manusia. Memang dia hanya mau, kalau dia mengatakan Tuhan Allah seperti manusia, dia akan dirajam oleh bangsa Yahudi. Maka dia bilang Tuhan Allah itu ya kan seperti nyala api, seperti ini. Cuman dia tidak mau menggambarkan Tuhan Allah itu begitu. Ya. Jadi banyak di antara kita ini kan masih sangsi dengan Kristus. Kristuslah Tuhan Allah. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang ini kan, doa Bapa kami maunya Bapa kami amin. Tidak ada tuh doanya tuh Bapa kami amin. Salam Maria amin. Maunya cepat gitu Pak.
Pokoknya amin lah duluan. Ya. Nah ini maksud tujuannya adalah ya kita memahami kontekstasi bahwa penyelamatan itu adalah karya agung Allah. Namun sejarah perjalanan manusia menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimilikinya membuat manusia lupa diri dan sombong. Nah itu tadi yang kita bahas. Dia ingin melebihi Allah, ia melanggar peringatan yang Allah berikan kepadanya, ia diusir dari Taman Firdaus, miskin tanpa bisa membuat apa-apa. Itu tadi. Sama seperti orang dibaptis, dikasihkan kekayaan rohani, lalu dia menyia-nyiakan baptis itu. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana orang yang meninggalkan Yesus Kristus karena dia kawin dengan orang lain atau kawin karena pekerjaan? Udah jelas kok 10 perintah Allah, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan Tuhan Yesus gitu. Ya kan? Kata jelas kan, ada orang yang tidak kawin karena memang kemauannya sendiri, ada orang yang tidak kawin karena dia tidak bisa kawin, ada yang tidak kawin karena Allah atau kerajaan Allah. Jadi tak bisa terbantahkan itu Injil. Ya begitu juga kata Rasul Paulus, kalau tidak tahan kawin ya begitu. Tapi maksud Rasul Paulus kawin yang setia. Jangan ikut seperti kami ini kan begitu. Nah itu tantangan. Nah, jadi ia diusir dari Taman Firdaus, miskin tanpa bisa membawa apa-apa. Tidak ada apa-apa. Adam baru yakni Kristus membuka lembaran baru bagi hidup manusia. Itulah Adam baru. Ya. Sedangkan Adam lama adalah ciptaan Allah. Adam baru adalah Allah sendiri, yaitu Kristus. Syaratnya adalah manusia harus kembali percaya, taat, dan setia kepadanya. Jadi duit itu kan doa dan firman. Itu refleksinya panjang ya, saya ketemu itu. Kalau di dunia itu ada duit jasmani, kita ada duit rohani. D-nya itu doa dan firman yang paling utama. Punya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya kan? I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Nah, yang T-nya ini sering diabaikan oleh orang Kristen. Maunya langsung masuk surga tanpa mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Ya kan? Hedonisme. Dulu ada baju itu luar biasa. Ya kan? Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Maunya seperti itu, tidak bisa. Sehebat apapun kita sebagai orang Kristiani, kita harus mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Sama yang seperti Bapak itu tadi katakan kan. Tanda salib ya susah karena kita nih minoritas. Langsung makan ya karena malu. Kalau ada kita makan bakso, kita toleh-toleh loh. Katolik ya. Senyum-senyum, jatuh. Ya kan? Kalau bisa tanda salibnya dibuat kecil gitu. Jadi memang menjadi orang Katolik ini, kalau di kalangan mayoritas oke lah kan. Coba kita lihat pemain bola. Kalau di kalangan di Eropa, di mana dia tanda salib. Tapi kalau udah di Timur Tengah tak berani ditanda salib. Karena dilarang, karena duit dari itu. Duit jasmani. Ya kan? Kalau menang tanda salib, kalah enggak tanda salib. Saya salut dengan pemain bulu tangkis itu menang dan kalah di tanda salib. Karena apa? Tanda salib itu tanda kemenangan. Olahraga itu kan pasti ada menang, ada kalah. Enggak mungkin lah. Ya. Tapi kita selamat. Ya. Diselamatkan oleh Yesus Kristus. Masa prapaskah adalah masa tobat, maka untuk membuka hati agar mau dibimbing dan diutus oleh Roh yang memberikan kehidupan baru, kehidupan yang selalu memperhatikan dan berpihak pada kaum miskin dan terpinggirkan. Jadi, marilah kita saling memperhatikan. Kita ini kan miskin sebenarnya. Miskin komunikasi semenjak 2 tahun, 3 tahun COVID. Kalau tidak percaya silakan. Mau pergi ke rumah ini, enggak. Oh, saya tidak terima tamu. Oh, saya barusan kena. Oh, saya ini, saya itu. Ujung-ujung enggak ketemu-ketemu. Jangan-jangan di lingkungan ini ada yang enggak ketemu-ketemu, tapi masih ada di WA. Ya kan? Atau jangan-jangan, ya, saking udah 3 tahun enggak ketemu, ya, bingung ya. Ini siapa ya kan begitu. Ya. Jadi marilah kita membuka diri, berkomunikasi satu sama lain, saling tegur sapa, ya, mengingatkan. Dan inilah sarananya. Sarananya bahwa kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau kita sudah miskin komunikasi, bagaimana yang lainnya? Kan begitu. Kendala kita di situ. Semoga rahmat Tuhan selalu mengalir untuk memperbarui terus-menerus hidup kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa umat. Kita akan menyampaikan doa umat ini bersama-sama. Dimulai oleh untuk yang ganjil kaum ibu atau kaum perempuan, yang genap kaum bapak atau kaum lelaki. Ya Bapa, sumber segala rahmat dan kebijaksanaan, Engkau telah menciptakan manusia seturut citramu, seturut rencanamu. Kau kehendaki kami terus memperbarui diri dengan rahmat-Mu. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami berikut ini. Untuk para pemimpin agama, ya Bapa, semoga perbuatan para pemimpin agama selalu menampilkan pesan kenabian dan kebaikan sesama secara menyeluruh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk para pemimpin di negara kami. Ya Bapa, semoga para pemimpin di negara kami, Kau curahi rahmat kebijaksanaan, agar dapat memberikan teladan dan memimpin masyarakat ke arah hidup yang lebih baik dalam berbagai sendi kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penentu kebijakan publik, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga semua kebijakan yang dibuat selalu berpihak pada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat pada umumnya, ya Bapa, semoga masyarakat pada umumnya semakin matang, cerdas, kritis, dan dewasa, agar mampu bersaing di tengah dunia yang semakin maju. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi karya kerasulan di negara kami, ya Bapa, semoga karya kerasulan umat-Mu semakin tumbuh dan berkembang, serta peka untuk menjawab tantangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa permohonan yang dapat kami sampaikan sebagai anak-anak-Mu. Semoga hidup kami selalu Engkau sertai dan perbarui agar pantas dan layak bagi kemuliaan Putra-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita mempersatukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan dengan kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menanti harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun 2023. Lihat di halaman terakhir. Di belakang. Mari kita doa bersama-sama. Yang belakang. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau tetap menjaga keharmonisan, sehingga pulau kami tetap lestari. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu.
Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepadamu, terutama karena Yesus putramu telah memberi kami teladan, kesetiaan dan kerelaan, berkorban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dan melalui putramu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karunialah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan, serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan pengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi, nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkan luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkanlah kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun sebagai makhluk ciptaan-Mu. Dan semoga kami dapat meneladani serta setia kepada Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bersama para kudus-Mu di surga, kami lambungkan pujian dan syukur kami. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah, Bapa kami yang Maha Bijaksana, hidup dan karya kami tergantung dari belas kasihan-Mu. Semoga Engkau selalu menyertai dan membimbing kami, agar seluruh hidup kami memancarkan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Kiranya pertemuan ini semakin dapat mendorong kami untuk saling menolong dan menguatkan, untuk meringankan beban sesama yang miskin dan terpinggirkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Bu, kalau ada. Hari Rabu tanggal 15 ya. Tanggal 15 kita pertemuan yang ketiga di rumah Ibu Wika Yolanda, di alamat di Jalan Gang Kelapa, Jalan Marta Dinata, Gang Kelapa nomor belakang warung Pak Uda. nomor 30, belakang warungnya Pak Uda. Ada situ.
Jamnya sama. Sama. Jamnya sama. Itu aja Pak. Ada pengumuman itu boleh nggak? Ada itu Pak yang semalam kita. Oh boleh, silakan. Itu ada apa? Nanti kita ada sumbangan untuk pasca. Sukarela. Untuk pasca nanti ada Listnya. listnya. Nanti dia baru Nanti di apa? Dari DPP belum daftar. ya. Belum Listnya ada belum- listnya kan Pak kan? Nanti Pak Meki nanti. Miki, ya Miki. itu nanti hari Minggu katanya dia itu. Nanti ada sumbangannya ya. Nah Pak. Baik, dari pengurus DPP kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi lingkungan Santa Lucia yang sudah 2 minggu berturut-turut untuk kembali menghadirkan diri. Semoga di rumah Bu Wike pertemuan ke-3 nanti semuanya dapat hadir, masing-masing yang mewakili keluarga yang ada di tempat ini. Setahu saya katanya ada 27 ya. 27 Bu ya. 27 atau 23 nih? 3. Kemarin katanya 27, sekarang 23 lagi ya Pak? Belum. Kan ada yang sabaku itu enggak ada yang Oh ya, yang 23. ya 23. Semoga 23 orang ini dapat hadir dan bersama-sama hadir. Baik, demikianlah pertemuan kita. Semoga pertemuan kita ini kembali dapat membantu kita untuk mendalami masa prapaskah ini. Marilah kita berkat pengutusan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, agar hati kita selalu terbuka terhadap rahmat Tuhan untuk menyertai hidup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Kita buka 308. 308. Bangunlah, sudah ada 3, 2, 1. Bangunlah, dada kelana, hidup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Selamat malam, salam.